Kali Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi busa putih diduga akibat limbah hingga menutupi permukaan air. Peristiwa terjadi akibat campuran air dengan zat kimia yang berasal dari sampah rumah tangga serta industri di kawasan sekitar. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, limbah busa cenderung lebih banyak pada pagi hari. Kendati begitu, proses penyedotan yang terjadi hampir setiap waktu menyebabkan limbah busa terus bermunculan. Tidak hanya itu, limbah busa terjadi akibat dugaan adanya zat kimia yang tercampur hingga mempengaruhi pendapatan para nelayan. Mereka mengaku limbah membuat hasil tangkapan ikan maupun kerang menurun drastis secara jumlah dan kualitas. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan segera menelusuri sumber pencemar dan melakukan penindakan agar busa tak lagi mencemari kali dan mengganggu aktivitas warga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Kali Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, sudah ada reporter Riyad Nur Hikmah dan juru kamera Ersyad Prakoso yang sudah mengemas informasinya untuk Anda. Iya, pemirsa, Kali Kamal Muara ini kembali menjadi salah satu sorotan. Ini belakangan ini lagi dan lagi Kali Kamal Muara menjadi sorotan, pasalnya limbah busa menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. Seperti yang Anda lihat ini di belakang kami, ini adalah situasi terkini di Kali Kamal Muara. Dari sejak pagi hingga sore atau bahkan malam hari, aktivitas dari pompa air ini mengakibatkan adanya turbulensi ataupun juga zat-zat kimia yang sebelumnya terbawa dari area-area sekitaran kawasan Kali Kamal Muara yang memang juga dipenuhi oleh industri-industri. Oleh karena itu tak heran maka daerah sekitar sini ini begitu banyak diduga adalah banyak zat kimia yang mengakibatkan begitu banyaknya busa-busa ataupun juga limbah busa. Tentu saja dengan hadirnya fenomena ini yang mengakibatkan adanya dampak bagi warga sekitar. Nah, untuk mengetahui apa yang menjadi keresahan warga sekitar ataupun juga dampaknya, tentu saja saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang warga sekitar. Selamat sore, dengan siapa Pak? Sore juga Pak Hedir. Pak Hedir. Iya. Bapak ini sebenarnya ini kan Bapak warga sini ya gitu ya Pak ya, warga sini dan berprofesi sebagai Nelayan. Sebagai nelayan. Nah, kebetulan Pak, ini sudah menjadi sebuah hal yang rutin katakanlah begitu ya Pak, limbah busa ini. Tapi dari Bapak sebagai warga sekitar, apalagi sebagai nelayan, mungkin boleh diceritakan sebenarnya limbah ini berasal dari mana atau sebenarnya setiap hari aktivitas warga kayak gimana sih Pak dengan adanya ini? Iya. Dari dulu pembahasan masalah limbah itu tidak ada titik terangnya sampai sekarang ya kan, dari tahun ke tahun. Jadi nelayan itu terdampak karena limbah tadi, sehingga kerang hijaunya mati, ikan-ikan pun pada lari keluar bahkan dari mati. Jadi rentang berapa lama itu baru ikan pun main lagi ke pinggir, baru nelayan bisa menghasilkan. Kalau memang limbah itu datang, tahu berapa hari atau berapa bulan gitu ya, baru pulih lagi ikan itu baru kembali ke pinggir, baru nelayan bisa menghasilkan. Bang, ini kan limbah busanya ini memang sejauh ini ya kalau dilihat mereka tidak lepas ke sana gitu ya Bang, karena ada pembatasnya gitu lah ya. Tapi kalau misalkan sedang ada angin dan sebagainya, khususnya untuk aktivitas di sekitar sini sebenarnya seperti apa Bang? Ya, busa-busanya pada terbang kalau dia sudah tinggi melebihi pembatas ini dan didorong angin sehingga naik ke jalanan, sehingga juga penjual-penjual itu pedagang-pedagang gitu ya, itu busa-busanya kena nah iya. Dan tentu saja selain daripada busa ini kan aliran tetap dari sungai gitu ya Bang, dan aliran sungai ini nantinya akan mengarah ke laut. Itu yang mempengaruhi para nelayan di sana ya Bang. Betul. Nah, biasanya kalau misalkan dalam asumsi Abang dalam satu kali berlayar gitu ya mendapatkan hasil ikan dan dibandingkan dengan sekarang adanya limbah busa ataupun juga limbah kimia yang mengalir ke laut, itu perbandingannya gimana Bang? Jauh sekali Bang. Dulu sewaktu belum ada limbah itu kita subur makmur nelayan gitu ya. Jadi nggak terlalu diporsil ataupun bagaimana ya, jarak tempuhnya nggak jauh, terus bisa menghasilkan dan hasilnya itu lumayan. Semenjak ada ini perasaan tuh sulit lah begitu. Iya, sulit. Sejauh ini mungkin ada respon dari pemerintah atau harapan dari Abang sendiri sebagai warga sekini dan tentu saja sebagai nelayan gimana Bang? Ya, pengennya kami nelayan ini bagaimana supaya nelayan ini kembali seperti dulu sebelum ada limbah ataupun rumah pompa ini ya kan. Bagaimana pemerintah supaya kita tuh sama-sama enak lah, nelayan bisa kembali lagi seperti dulu, subur makmur penghasilannya, dan lain-lain juga nggak terdampak kayak sekarang ini gitu. Terima kasih banyak Bang atas waktunya Bang. Semoga segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jakarta ya Bang. Amin.
Iya, pemirsa, memang tadi disampaikannya sekedar menjadi sebuah hal yang mengganggu secara visual, tetapi juga dengan adanya limbah busa tadi disampaikan bahwa dengan banyaknya aktivitas warga sekitar, karena memang di sekitar sini juga ini berdekatan dengan jalan raya, dengan adanya angin yang tinggi mengakibatkan begitu banyaknya limbah-limbah busa ini berterbangan, begitu bahkan disampaikan juga mengganggu aktivitas daripada para pengendara ataupun juga para penjual, karena memang di sekitar sini juga begitu ramai para penjual. Tentu saja busa-busa ini diduga berasal juga daripada campuran zat kimia, dan tentu saja rasanya itu sudah tidak sehat begitu, apalagi tersentuh ataupun juga terkontaminasi dan juga tersentuh ataupun juga terhirup oleh masyarakat ataupun juga warga sekitar. Tadi juga disampaikan bahwa para nelayan merasa terganggu dengan adanya limbah busa dan tentu saja daripada zat-zat kimia yang diduga juga berasal ataupun juga nantinya mengalir ke laut yang mengakibatkan tangkapan hasil para nelayan, entah itu kerang hijau ataupun juga berupa produk-produk laut lainnya seperti ikan dan lainnya, ini mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu tentu saja ini memerlukan perhatian secara khusus dari dinas-dinas terkait dan tentu saja dari pemerintah Provinsi Jakarta. Laporan Rian Nurikmah, Ersyad Adi Prakoso, Jakarta, Garuda TV.